Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Sudah sarapan? Belum Pak. Belum. Sudah ya. Baik. Tadi sudah berlangsung diskusi di Google Classroom. Ada pertanyaan-pertanyaan, ada jawaban-jawaban. Sebelum saya ulas, mohon sedikit dulu dari pemakalah hadir. Halo? Ada pemakalah. Videonya silakan dibuka semua. Oke. Tidak terdengar suara saya? Halo? Dengar, Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Ada yang buat di chat tidak kurang jelas katanya. Baik, ada pemakalah? Ada Sudah Pak. masuk? Mana? Saya Pak. Mana orangnya nih? Lucia ya? Ya, Pak. Lucia. Silakan dibuat rangkuman sedikit tentang makalahnya. Simpulan, tidak usah melihat apa yang Anda bahas tadi. Ya Pak, sumber Silakan. pendidikan Islam ada suatu acuan yang memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai yang akan disentralisasikan dalam pendidikan Islam. Sumber ini sudah diyakini sejak lama dan setiap umat muslim laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk mencari ilmu, terutama ilmu pendidikan Islam, supaya ilmu pendidikan Islam ini tidak menyimpang dari ketetapan hukum syariat. Maka diperlukan sumber pendidikan Islam sebagai acuan untuk landasan yang mutlak. Di antara sumber pendidikan tersebut, yaitu berasal dari sunnah, kata-kata sahabat Rasul, kemaslahatan umat atau sosial, tradisi atau kebiasaan masyarakat, dan hasil pemikiran para ahli dalam Islam, Pak. Sudah? Sudah ya? Ya, Pak. Sini ada beberapa pertanyaan. Saya mau jawab 2 pertanyaan saja. Nanti saya kasih ulasan sedikit. Pertama, yang bertanya banyak pertanyaan ini. Pertama apa nih? Mau berasal dari kelompok 12, tanya kepada kelompok 2. Kenapa sumber pendidikan Islam disebut dengan dasar ideal pendidikan Islam? Betul ada makalah membuat sumber dasar ideal pendidikan Islam. Sebenarnya sumber dasar prinsip itu berbeda ya. Dasar itu tempat berpijak. Kalau ibarat bangunan, ada pondasi. Ada pondasi kan? Jadi tempat berdirinya. Apa dasar pendidikan Islam? Salah satunya tauhid. Jadi pendidikan Islam harus berjalan sesuai dasar tauhid. Jadi tempat berpijak kalau ibarat rumah itu pondasinya, tapi kalau sumber itu ibarat sumur. Tahu sumur? Dari mana air itu berasal yang ada di rumah kita? Dia berasal dari
sumber mata air. Lalu air itu nanti dialirkan ke rumah kita, di rumah kita, ke kantor. Lalu dengan air itu nanti dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan sebagainya. Jadi sumber dengan dasar berbeda. Nah itu nanti hati-hati pemakalah ya, jangan disebut sumber sebagai dasar. Kalau memang ada makalahnya. Atau yang bertanya, yang salah bertanya. Jadi sumber dengan dasar itu berbeda. Nah, kalau disebut sumber pendidikan Islam, dari mana sumbernya kita yang bisa menjadikan nilai dan konsep pengetahuan tentang pendidikan Islam? Ini menunjukkan berbeda sumber pendidikan Islam dengan sumber pendidikan umum. Kalau pendidikan yang berasal dari konsep filosofi Barat, sumbernya adalah filsafat, pemikiran. Tapi kalau pendidikan Islam, sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Tentu Al-Quran dan hadis itu tidak bisa jadi sumber kalau tidak ada tafsir dan syarahnya. Maka kalau mengkaji pendidikan Islam, siapapun yang ingin memperdalam ilmu pendidikan Islam, dia harus belajar tafsir dan syarah hadis. Gitu. Dari sanalah nanti akan lahir konsep-konsep pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itu pertanyaan pertama. Yang bertanya tadi di grup saya lihat kelompok 12. Betul? Betul, Pak? Betul? Kelompok 12? Yang kedua, pertanyaan yang saya komentari dua saya. Apakah hubungan antara sumber pendidikan Islam tersebut, sumber tersebut pastilah ya memiliki perbedaan, tetapi juga ada hubungan. Perbedaannya, kalau Al-Quran sumbernya adalah wahyu Allah yang berasal dari Allah dan teksnya sesuai dengan pengertian Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Maka oleh sebab itu Al-Quran itu teks dan maknanya berasal dari Allah. Teks dan maknanya berasal dari wahyu Allah. Dia tidak bisa dirubah-rubah. Karena kalamullah itu dia berasal dari wahyu Allah. Sementara kalau hadis atau sunnah itu dia memang secara hakikatnya juga wahyu Allah, tetapi wahyu yang diturunkan kepada Nabi, lalu Nabi yang mengucapkan dengan redaksi bahasa beliau. Ada yang langsung melalui kalimat yang dibuat oleh Nabi, ada hadis qudsi yang maknanya diungkapkan oleh Nabi, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah. Oleh sebab itu beda kalau belajar Anda antara Al-Quran dan hadis, apa fungsi Al-Quran dan hadis? Hadis salah satunya adalah menjelaskan makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran, salah satunya. Ada juga dia al-hadis itu dia menjelaskan apa yang belum ada dalam Al-Quran. Kadang-kadang hadis itu memperkuat apa yang ditulis oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, apa hubungannya sumber hadis Al-Quran dengan hadis? Jelaslah hubungannya. Hadis itu sebagai landasan operasional dalam pendidikan kita. Sementara Al-Quran itu dia bersifat ijmal global. Contohnya pendidikan sholat. Sholat itu dalam Al-Quran hanya lebih banyak bersifat perintah ya.
motivasi, dorongan. Tapi bagaimana operasional tata laksana sholat dijelaskan oleh hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Gimana cara sholat? Lihat Nabi rukuknya, lihat Nabi sujudnya, lihat Nabi apa yang dibacanya. Lalu dari sana apa kesimpulannya? Hadis itu menjelaskan Al-Quran. Kadang-kadang hadis itu memperkuat apa yang ada dalam Al-Quran. Kadang-kadang hadis itu memang beberapa hadis yang memang menjelaskan sesuatu yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Maka pendidikan yang bersumber dari hadis lebih bersifat praktis, operasional, sementara sumber yang berasal dari Al-Quran itu lebih bersifat normatif, walaupun dalam hal-hal tertentu ada yang aplikatif. Contoh-contoh umpamanya kisah-kisah yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran itu bisa juga menjadi landasan operasional. Kisah Luqman, bagaimana Luqman mendidik anaknya? Wa ifqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirk, dan seterusnya. Itu ada beberapa ayat yang secara operasional Allah menceritakan, umat Islam, mendidiklah sesuai yang terdapat dalam surat Al-Luqman. Pendidikan yang pertama itu ibadah, akidah. Pendidikan yang kedua itu ibadah. Pendidikan yang ketiga itu akhlak. Ajari anakmu ibadah, la tusyrik billah, jangan kau persekutukan Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu juga ada landasan operasionalnya yang tercantum dalam kisah-kisah para sahabat, para nabi. Gitu hubungannya. Kalau dikaitkan dengan sahabat, kaulus sahabah, sirah nabawiyah, sejarah kehidupan juga terkait dengan Islam. Karena sejarah Islam itu dia identik dengan perjuangan menegakkan agama Allah. Agama Allah itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Maka sejarah Nabi itu, sejarah Islam itu, peradaban Islam tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, sejarah Nabi, kaulus sahabat, sahabat berpendapat mengatakan sesuatu pasti mungkin sumber teksnya tidak ada dalam Al-Quran, tetapi makna yang diungkapkan oleh sahabat itu adalah hasil analisis dan pemahamannya dari ucapan Nabi, ayat Al-Quran. Gitu hubungannya. Siapa yang bertanya itu? Yang bertanya adalah Mirfa Reza Asyari. Mana Mirfa Reza? Saya, Pak. Mana dia? Di lembaran kedua ya. Lembaran pertama anak nampak Anda. Mana Mirfa Reza? Saya, Pak. Mirfa Reza di lembaran kedua. Oke, paham Mirfa Reza? Paham, Pak. Paham ya. Jadi antara sumber-sumber itu sebenarnya boleh kita sebut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Kalau hanya berlandaskan kepada Al-Quran, tidak bicara kita fakta sosial, tentu tidak bisa diterapkan. Kita harus belajar pengalaman para sahabat, mendidik anak, para ulama menjelaskan tentang pendidikan. Maka kita harus baca buku-buku pendidikan Islam yang mereka sebenarnya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka menjelaskannya, mensyarahnya dengan ilmunya, dengan hikmahnya, dengan keyakinannya, sehingga kita bisa mendidik anak sesuai nilai-nilai Islam. Begitu Mirfa Reza Asyari. Paham Mirfa ya? Nah, oke. Yang bertanya ada Rahmayanti. Pak, ini kepada pemakalah. Mengapa sumber pendidikan Islam dijadikan sebagai tolak ukur dalam evaluasi? Betul. Menilai keberhasilan sebuah pendidikan juga harus dikaitkan dengan nilai-nilai Islam.
Apa contohnya? Kita mau menilai apakah anak itu sudah menjalankan agama atau belum. Sudahkah dia belajar sungguh-sungguh atau tidak? Apa ukurannya? Ya kita lihat nilai-nilai yang dimuat dalam Al-Quran dan hadis. Jadi evaluasi pun bisa merujuk kepada sumber-sumber itu. Nilailah orang itu sesuai sumber Al-Quran dan Sunnah. Pamannya, bagaimana menilai sholat anak? Rahmayanti mana? Saya, Pak. Kalau kita menilai sholat anak, apa yang kita nilai? Dari gerakan anak itu, Pak, apakah dia sudah bisa sesuai dengan kriteria dari sholat tersebut, sesuai dengan gerakan-gerakannya, apakah sudah benar, kan bisa kita lihat, Pak. Gerakan-gerakan dan kriterianya itu dari mana sumbernya? Dari Al-Quran dan hadis, Pak. Al-Quran dan hadis dan pendapat para ulama. Berarti menilai seseorang tidak boleh hanya menggunakan akal pikiran kita saja. Juga indikator-indikator itu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Fahimtum, Rahmayanti? Ya, Pak. Oke. Sudah 3 saya jawab. Saya tambah sedikit lagi. Apa saja nilai-nilai yang akan diinternalisasikan dalam pendidikan Islam? Ini berat pertanyaannya ini. Nilai dalam pendidikan ada 2 yang harus kita lakukan. Pertama, transformasi ilmu. Bisa ilmu apa saja asal bermanfaat. Itu pendidikan Islam itu. Pak, saya ngajar komputer itu masuk pendidikan Islam nggak, Pak? Masuk, selama Anda mengajarkan komputer untuk bermanfaat untuk diri anak dan agama anak. Tetapi kalau ilmu yang Anda ajarkan itu membuat anak semakin jauh dari agama, maka Anda termasuk orang yang bertanggung jawab nanti dalam persoalan agama anak kita. Lalu, gimana cara menanamkan nilai-nilai Islam dalam kemarin saya kira sudah pernah saya sampaikan juga itu ya tentang hubungan komputer dengan pendidikan Islam. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai itu dalam apa? Nilai-nilai apa yang ada dalam Islam itu? Nilai-nilai tauhid. Gitu. Bisa enggak orang TIK menanamkan tauhid melalui TIK? Yang bertanya ini Dina Sylvia. Mana Dina Sylvia? Hadir? Halo Dina. Halo, Pak. Mana Dina itu orangnya? Halaman 1, halaman 2 ini. Dina? Iya, Pak. Nampak saya wajah. Oh, udah ini Dina. Coba Dina. Gimana mengajar tauhid melalui TIK? Kita tidak mengajar ilmu tauhid, tetapi nilai tauhid. Gitu. Kita tidak mentransformasi ilmunya, tetapi kita menanamkan nilai-nilai tauhidnya melalui TIK. Bisa enggak itu? Kita tidak mengajarkan wujud, qidam, baka, kita tidak mengajarkan asmaul husna, tetapi melalui TIK itu bisa enggak kita menanamkan nilai-nilai tauhid? Bisa, Pak. Contoh. Contohnya dengan membuat konten YouTube, Pak. Oke, membuat konten YouTube. Lalu di dalamnya kita buat ajaran-ajaran tauhid. Boleh. Yang itu lebih transformasi ilmu baru oke, transformasi ilmunya boleh. Tapi dalam internalisasinya saya mau katakan kepada Anda. Nah, TIK ini adalah kecanggihan manusia dalam bidang ilmu pengetahuan. Tapi tahulah saudara, bahwa
kecanggihan manusia dalam bidang teknologi itu belum seberapa dengan kecanggihan Tuhan menciptakan alam semesta. Kenapa demikian? Karena Allah menciptakan alam semesta ini jauh lebih canggih daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, teknologi yang diadopsi oleh manusia berdasarkan ilmu pengetahuan itu berasal dari ilmu Allah. Dan ilmu Allah lebih luas, lebih dalam, lebih detail daripada ilmu teknologi manusia. Kalau teknologi manusia, itu bisa kena virus. Betul? Teknologi bisa kena virus? Bisa dihacker oleh orang? Bisa, Pak. Saya yang mau tanya tadi itu. Dina? Hadir, Pak. Teknologi bisa dihacker orang? Bisa, Pak. Bisa kena virus? Bisa, Pak. Nah, sekarang saya tanya ke Dina. Kalau catatan amal manusia yang dicatat oleh malaikat rakib dan atid, malaikat rakib atid apa kerjanya? Baik dan amal buruk manusia, Pak. Mencatat amal. Pertanyaan saya ke Dina, ini kan nilai ya, bukan ilmu ya, nilai saja. Beda ilmu dengan nilai ya. Pertanyaan Bapak begini. Apa teknologi yang dipakai oleh malaikat rakib dan atid mencatat amal baik, amal buruk, sehingga seluruh manusia dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, catatan itu abadi, tidak hilang, tidak rusak. Apa teknologinya? Nah, Dina? Ya, Pak. Apa teknologinya tuh? Halo? Teknologinya tentu teknologi Allah Rabbul Alamin. Apa teknologinya? Allah Teknologi Rabbul Alamin. Apa Rabbul Alamin? Teknologi Rabbul Alamin itu artinya teknologi Allah yang mencipta, mengatur, memelihara alam semesta ini dari yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil-kecilnya dijaga, dibuat oleh Allah. Termasuk mencatat amal itu ilmu Allah yang diberikan kepada malaikat. Melalui itu seluruh catatan itu dia lebih canggih daripada hard disk Anda itu. Kalau hard disk kita kena virus, kalau coba bayangkan kalau hard disk malaikat rakib dan atid bisa kena virus, apa yang terjadi kira-kira, Dina? Apa, Pak? Kalau catatan amal yang dicatat malaikat rakib dan atid itu kena virus, apa yang terjadi kira-kira nanti? Terjadi kezaliman. Kenapa kezaliman? Hilang catatan. Yang baik bisa masuk neraka, yang tidak baik bisa masuk surga karena catatannya kan hilang. Dijawab oleh malaikat, malaikat, catatan amal manusia hilang Tuhan. Kok hilang? Ya hilang Tuhan, kan kena virus catatannya. Oh, kalau begitu gimana cara menyidangnya? Ya, kita acak aja siapa yang di sini masuk ke surga. Kalau tidak bisa begitu. Canggih enggak? Mana yang canggih kira-kira ilmu Tuhan daripada teknologi? Ilmu Tuhan, Pak. Kalau Anda mengatakan itu lebih canggih, berarti Anda sudah menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak kita bahwa ilmu Allah
melebihi ilmu alam semesta. Secanggih apapun dunia ini, Allah memiliki ilmu, memiliki kudrat, kekuasaan. Allah memiliki kehebatan melebihi alam semesta. Oleh sebab itu, diajarlah anak kita membaca dengan melihat teknologi itu yang diucapkan oleh anak, bukan hebatnya siapa ahli kalau Microsoft umpamanya siapa? Kalau penemu telepon enggak itu yang dipuji. Setelah kita pelajari ilmu itu semakin dalam ilmu kita, maka kalimat yang keluar dari mulut kita adalah subhanallah, maha hebat Allah. Gitu. Tauhid itu ya. Bisa enggak orang TIK menanamkan tauhid? Bisa, Pak. Guru TIK tidak perlu ngajar tauhid. Tidak perlu mentransfer ilmu tauhid. Tetapi guru TIK bisa menanamkan nilai-nilai tauhid. Gitu. Itu hebatnya Anda dibanding dengan anak-anak tamat UPI. Anak yang tamat tarbiyah ini, dia di samping mentransfer ilmu agama, ilmu komputernya, nanti dia juga meninternalisasi nilai-nilai tauhid, nilai-nilai ibadah. Nilai-nilai ibadah bisa melalui TIK? Bisa. Setiap amal yang kita lakukan dianggap oleh Allah ibadah. Nilai-nilai akhlak, karakter bisa melalui teknologi. Banyak tontonan-tontonan yang bisa diambil dari media teknologi tentang pembentukan akhlak dan karakter. Baik, saudara sekalian, itu saja yang tidak terjawab, nanti bisa diperdalam oleh pemakalah. Bagus-bagus pertanyaannya. Alhamdulillah. Saya yakin orang yang bertanya dan yang menjawab membaca makalahnya. Berarti Anda sebenarnya sudah belajar, karena orang kalau tidak membaca tidak mungkin dia bertanya. Mana mungkin ada orang bertanya tentang suatu makalah kalau dia tidak membaca makalah itu. Dan alhamdulillah pemakalah juga menanggapi, berarti pemakalah juga sudah membaca pertanyaan kawan-kawannya. Tapi mungkin tidak terjawab semuanya, tidak masalah. Tidak terjawab semuanya, tidak masalah. Yang penting pemakalah sudah berusaha menjelaskan semampunya. Saya kira itu perkuliahan kita hari ini. Saya sedikit memperkuat saudara-saudara untuk meyakinkan kita bahwa sumber pendidikan kita dalam Islam itu Al-Quran dan Sunnah, selain tadi sumber kaulus sahabah, perkataan sahabat, perkataan para ulama, sejarah-sejarah, maslahah, kemaslahatan itu juga sumber pendidikan Islam. Betul, putus-putus suara saya. Halo? Putus-putus suara saya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Dona Selvia. Si Dona, tadi Muhammad Ridho, ini mungkin sinyalnya ini. Kalau Bapak rasanya tidak putus-putus, ada. Ada yang full ya? Mendengar suara Bapak full kan? Ada yang mendengar penjelasan Bapak full, terdengar suaranya dari awal sampai akhir? Ada, Pak. Ada, Pak. Oh, ada. Berarti Dona Sylvia, Dina Sylvia yang chatting ini, Muhammad Ridha, sama Nela Lestari, kemungkinan besar sinyalnya yang bermasalah, seolah-olah nanti Bapak yang kelihatan suaranya tidak bagus. Ya. Oke. Baik saudara, saya memperkuat sedikit kenapa Al-Quran sebagai sumber. Pertama, dari segi namanya Al-Quran itu sudah jelas. Al-Quran artinya bacaan. Atau disebut juga Al-Quran Alkitab, berarti tulisan. Kalau baca tulis itu sudah pasti dia menjadi pendidikan. Karena membaca dan menulis adalah kegiatan pendidikan. Jadi sederhana saja jawab logikanya. Kenapa kalau saya tanya nanti dalam ujian, apa dasar kita menetapkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber? Pertama, dari segi namanya saja sudah berarti bacaan dan tulisan.
maka sudah pasti kalau dia bacaan dan tulisan, dia pasti terkait dengan pendidikan. Yang kedua, kenapa Al-Quran sebagai sumber pendidikan? Karena ayat pertama turun itu adalah yang mengantarkan Nabi sebagai Nabi itu adalah Iqra. Apa ayat pertama yang menyuruh Nabi jadi Nabi? Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Kalau disuruh Nabi membaca, berarti kegiatan membaca itu sudah ada dari Nabi semenjak beliau diutus menjadi Rasul, sampai meninggal beliau itu kegiatannya adalah membaca. Apa yang dibaca Nabi? Bisa membaca yang tertulis, yang diturunkan melalui wahyu, bisa juga membaca kondisi-kondisi sosial, kehidupan masyarakat, alam semesta ini dibaca oleh Nabi. Maka oleh sebab itu, Al-Quran yang diturunkan Allah itu semuanya adalah perintah kita, terutama sebelum mempelajarinya, disuruh kita mempelajarinya. Maka oleh sebab itu, ayat Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai sumber pendidikan Islam. Yang ketiga, dari segi fungsinya. Pertama tadi dari segi namanya, yang kedua dari turun ayatnya, yang ketiga dari segi fungsinya, Al-Quran itu adalah hudan linnas. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Hudan linnas. Apa hudan? Petunjuk, pembimbing. Kalau Al-Quran itu pembimbing, petunjuk, maka sudah pasti dia menjadi sumber pendidikan Islam. Itu logikanya. Paham tuh? 3. Tolong dicatat itu ya. Nanti keluar ujian jangan lain yang ditanya, lain yang dijawab. Yang saya jelaskan adalah apa dasar kita menjadikan Al-Quran sebagai itu ada 5. Yang pertama, Al-Quran sebagai namanya saja sudah Al-Quran bacaan, bisa juga Alkitab tulisan. Yang kedua, surat yang pertama Iqra. Yang ketiga, fungsi Al-Quran itu adalah membimbing, memberi petunjuk, memberi petakut, dan memberi contoh. Lengkap semuanya dalam Al-Quran itu. Kalau begitu, fungsi Al-Quran itu sama dengan fungsi pendidikan, maka Al-Quran wajib hukumnya dijadikan sebagai sumber pendidikan. Kalau Anda meninggalkan Al-Quran sebagai sumber pendidikan, maka pendidikan itu tidak akan dijamin oleh Allah sebagai pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat, kandungannya. Kandungan Al-Quran itu dari A sampai Z, kalau disimpulkan, di dalam surat Al-Baqarah itu ada kandungan tentang tauhid, kandungan tentang ibadah, kandungan tentang kisah, tentang hukum, tentang apa saja, maka semua kandungan itu sebenarnya mengandung nilai-nilai pendidikan. Kalau Al-Quran bicara alam, maka Al-Quran sumber pendidikan alam. Tidak hanya sumber PAI. Jangan dikatakan Al-Quran sumber PAI saja. Kalau begitu, TIK juga harus bersumber daripada Al-Quran. Ini harus diingat ini anak TIK. TIK itu bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Itu kandungannya. Yang ketiga, yang kelima adalah segi sumbernya, yakni Allah. Al-Quran itu sumbernya dari siapa? Dari Allah. Kalau Al-Quran sumbernya dari Allah, sementara pendidikan itu adalah untuk membimbing orang menuju jalan Allah, maka wajib kita merujuk Al-Quran sebagai sumber pendidikan. Baik itu pendidikan Islam secara sempit PAI itu, termasuk pendidikan secara sistem, termasuk pendidikan TIK, pendidikan akhlak, pendidikan karakter, pendidikan alam, pendidikan sosial, harus wajib hukumnya merujuk kepada Al-Quran. Ini saya tekankan ini, wajib Anda merujuk kepada Al-Quran dalam pendidikan.
Pak, saya kan guru TIK, Pak. Kok merujuk ke Al-Quran? Bodoh Anda kalau tidak baca Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Cari bukunya. Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Termasuk di dalamnya ilmu apa saja ada isyarat-isyarat Al-Quran. Itu harus dijadikan sumber. Yang kedua yang mau saya jelaskan, mudah-mudahan tidak